Ya, gue bocah umur 19 tahun yang masih dalam fase perkuliahan gue. Tapi gue benci dengan hidup perkuliahan gue. Dan ya gue jujur, that's very very truthful. Gue ingin coba ya seperti bajak laut, gue ingin kebebasan terkait dengan energi gue dikeluarin. Dan ya, gue ingin menjelaskan suatu hal, yaitu gue bilang kalau semisal gue ini suka bikin konten gitu kan. Dan bukan suka sih, gue lebih suka untuk ngoceh, dan gue telling about my message yang ada di dalam pikiran gue gitu kan. Kenapa gue nggak bisa ini nih bro? Oh my god, kenapa jadi ngelek? Emang ngelek sih. Jadi gue suka gue lagi bikin konten gitu kan. Dan gue kira ini kayak curhat sih. Di dalam bagian-bagian hidup gue terjun ke dalam suatu ya pasti bidang konten kreator. Dan ketika gue terjun, gue kira gue bakal lebih enjoy, dan gue lebih lebih bisa menyerap suatu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan konten kreator. Walaupun gue bersyukur gue bergabung dalam suatu komunitas tersebut, dan akhirnya gue ya gue menggali suatu ilmu, yaitu ilmu yang ada dalam pikiran gue. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan lu gabung, berkaitan dengan suatu komunitas, lu belajar terkait dengan sosial media. Ketika lu emang sendiri untuk ngurus sosial media gitu, lu pasti paham apa yang gue maksud. Ini tools gue kenapa gak bisa gue iniin ya? Ini Canva kenapa bro? Oh emang lag ya sini ya? Kenapa bro ini bro? Juga gak bisa gue pindahin dong. Oke, bisa ternyata. Oke. Jadi pelajaran gue ya tadi, adanya suatu perbedaan antara yang gue jelasin A sama B. Dan ketika ketika gue menemukan suatu ide, gue harus ya banyak banget tingkatan-tingkatan, dan akhirnya ya jadi semakin muak gitu untuk gue susah untuk menjelaskan. Tapi ya begitu, pokoknya bukan tidak ada, tapi benar-benar ada suatu signifikan antara emang lu join komunitas untuk kerja di sosial media dengan lu emang suka main sosial media, dan akhirnya lu sendiri gitu ngelolanya. Karena ya gue nggak mau diri gue terkena full time job virus ketika gue masuk kuliah. So dalam fase ini gue cukup banyak mempelajari bisnis. Bukan hanya gue belajar di YouTube, nontonin Raymond Chin, ataupun nontonin Timothy Ronald, ataupun gue nontonin yang dari luar itu Andrew Tate dan hal semacamnya. Atau gue ngambil jurusan bisnis di perkuliahan. Bukan hanya soal itu, tapi gue juga gue belajar juga dengan yang gue sebutin sebelumnya. Tapi gue juga mengimplementasinya seperti yang lo lihat sekarang ini ada di platform lu bisa join yang ada di link paling atas di bawah video ini. So gue yang jelasin suatu agama, yaitu Islam. Jadi truthfully, gue Islam. Gue selalu berdoa dengan teknik yang sekarang, yakni membaca istighfar terlebih dahulu, yaitu baca alhamdulillah, habis itu baca alhamdulillah, puji syukur, habis itu salawat ke Nabi Muhammad SAW, baru gue ke doa. Doa gue apa? Biasanya berkaitan dengan goals, biasanya berkaitan dengan gue sebelum melakukan suatu kegiatan, misalnya kegiatan belajar, Allahumma fakini fid dini walimni ta'wil, ataupun ketika gue hendak tidur, makan, dan hal semacamnya. Ketika doa, kemudian diakhiri dengan istighfar kembali seperti yang di awal. Doa yang di atas tersebut merupakan referensi ketika yang gue lakukan di SMA. Jadi terkait dengan doa sebelum belajar, Allahumma fakini fid dini walimni ta'wil, itu gue pakai ketika gue SMA. Gue baca, jujur gue nonton di TikTok, dan akhirnya ada gue nemuin video dari Ustadz
Adi Hidayat kalau nggak salah, atau gue di share ya video TikTok ya dari mak gue ya, pokoknya itu lah ya. Besok gue akhirnya gue sempat gue tulis dan gue taruh di dinding, akhirnya gue hafal. Dan habis itu gue udah gak nemuin kembali doa tersebut di dinding gue. Dan itu bisa jadi referensi untuk kalian semua, yang dimana itu bisa menjadi mindset. Lu bisa apa ya, bisa jadi mindset kita menjadi sama gitu. Fokus ke bisnis, not talk about shit, about scam, college. Karena college juga berkaitan dengan bisnis, tapi bisnis itu scam. Ini berkaitan dengan freedom ketika lu join ke bisnis, misalnya content creator, karena content creator itu tidak butuh waktu yang banyak untuk bekerja. Justru ketika banyak waktunya untuk bekerja depan laptop dan hal semacamnya, itu bakal menjadi worse dalam bisnis. Karena kenapa? Ketika depan laptop doang, lu Ntar aku lagi buat video Jan. lu sacrifice sosialisasi dengan orang, padahal orang tersebut adalah yang menjadi audiens lu malam dominasikan waktu lu itu untuk ChatGPT dan hal semacamnya, cari script dan hal semacamnya. Tapi audiens lu nggak ke trigger karena ya lu belajar ke robot gitu, lu banyak interaksi ke robot dibandingkan dengan manusia itu sendiri yang bisa menjadi audiens lu, bisa menjadi suatu customer lu dalam program-program yang ada dalam bisnis lu gitu kan. Dan ketika lu ngomong sosialisasi juga, lu bisa maximize your social life dan hal semacamnya, dan kira lu bisa ya dengan itu bisa melakukan hal yang dirasakan result secara smile, secara senyum. Islam mengajarkan jangan terlalu pemurah dan jangan terlalu keras, tapi tengah-tengah. Dan juga jangan jangan tengah-tengahnya juga berkaitan dengan ketika lu baca ketika sholat, itu jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan juga, cukup didengar sama makmum. Jadi tengah-tengah. Show your red flag, dan jangan lupa untuk menunjukkan sisi diri lu yang goals oriented ke keluarga lu, ke cewek lu dan semacamnya, yang goals oriented. Gue punya goals, gue punya misi, gue punya visi, dan ya yang pasti di kehidupan nyata as a man. So itu dia Islam. See you on the next video.